wabarakatuh. Di sini kelompok satu ingin mempresentasikan tentang topik satu tentang kebinekaan global dunia yang berwarna. Yang pertama, capaian pembelajarannya mampu memahami pentingnya menerima perbedaan, mampu Maaf mengidentifikasi. Bu, itu Ya, anggotanya dikenalkan Bu. oh, ya Pak. Anggotanya yang pertama Pak Agus Susanto, yang kedua Pak Aris, yang ketiga saya sendiri, yang keempat Bu Ririn, yang kelima Pak Sugiyarno, yang keenam Bu Menur. Nah, di sini capaian pembelajarannya itu yang pertama mampu memahami pentingnya menerima perbedaan. Yang kedua, mampu mengidentifikasi contoh kerentanan dan implikasinya terhadap kebinekaan. Yang ketiga, mampu memberikan contoh lewat tindakan praktek kebinekaan. Konsepnya yang pertama, kita satu kesatuan yang berbeda, ragam manusia, ragam bangsa, ragam bahasa. Yang ketiga, keragaman tingkatan kecerdasan, yang keempat kerentanan di dunia dan kerentanan yang terjadi pada perempuan, yang kelima kunci sukses di abad 21. Konsep pertama, apa itu Indonesia? Mengapa kita merasa sebagai orang Indonesia? Ahli genetika lembaga Eijkman Herawati Sudio telah melakukan penelitian DNA kepada 70 kelompok etnis di 12 pulau di Indonesia. Hal ini karena ada 4 gelombang migrasi manusia modern yang datang ke Indonesia. Penelitian itu menggunakan DNA mitokondria yang diturunkan melalui jalur maternal atau ibu, lalu kromosom Y yang hanya diturunkan dari sisi paternal atau ayah, serta DNA yang diturunkan dari kedua orang tua, bahwa makna video yang ditampilkan di konsep satu itu yang pertama bahwa tidak ada orang Indonesia asli melainkan disebut dengan WNI dan WNA. Yang kedua, jejak genetika yang ditinggalkan nenek moyang dalam setiap sel orang Indonesia membuktikan mereka adalah pendatang. Klaim sebagai manusia Indonesia asli terbukti tidak memiliki dasar. Monggo Pak Agus diteruskan. Untuk konsep kedua, penjelasan awalnya sebagai penghuni dunia, tentunya kita mengetahui bahwa terdapat ragam manusia, diikuti ragam bangsa, serta ragam bahasa. Secara faktanya penghuni dunia adalah 7,7 miliar manusia, kurang lebih 6.500 bahasa etnik di dunia yang digunakan untuk berkomunikasi. Ada 5 benua yang dengan kurang lebih 197 negara dan kurang lebih 4.200 agama dan kepercayaan yang dianut oleh warga dunia. Kemudian keberagaman manusia adalah suatu kondisi yang menunjukkan manusia yang beraneka ragam. Keanekaragaman tersebut meliputi perbedaan fisik, suku, agama, ras, kebudayaan, gender, kemudian lapisan sosial, dan sebagaimana walaupun kita di keberagaman, contohnya seperti gambar ini adalah bentuk keberagaman dari manusia yang ada di dunia, laki-laki, perempuan, dan jenis. Ini juga termasuk contoh keberagaman yang ada di Indonesia, adat istiadat, pakaian, dan sebagainya. Ini sudah mewakili beberapa suku yang ada di Indonesia. Kemudian lanjut untuk berikutnya. Untuk Pak Aris, monggo silahkan. Keberagaman bahasa, keberagaman penduduk Indonesia selanjutnya terlihat dari penggunaan bahasa daerah yang cukup besar dalam kehidupan sehari-hari. Sebesar 79,5% penduduk Indonesia berdasarkan sensus penduduk tahun 2010 menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa keseharian dan rumah tangga. Sedangkan 19,9% menggunakan bahasa Indonesia dan yang lain 0,3% menggunakan bahasa daerah. Contoh ucapan terima kasih. Contoh ucapan terima kasih atau maaf atau permisi dalam berbagai bahasa di dunia.
Misalkan di Eropa, Korea, Kamsahakwe Gunida akan berterima kasih, terima kasih menurut bahasa Indonesia, Kamsia menurut Cina. Keragaman tingkatkan kecerdasan. Menurut Bustomi 2012, kecerdasan adalah suatu kemampuan yang digunakan untuk memahami informasi dalam membentuk pengetahuan dan kecerdasan sebagai kemampuan untuk memproses informasi sehingga masalah yang dihadapi mampu dipecahkan serta menambah pengetahuan. Pak Sugiyarno, monggo. Macam kecerdasan. 1. Kecerdasan linguistik. 2. Kecerdasan logis matematis. 3. Kecerdasan spasial. 4. Kecerdasan kinestetik tubuh. 5. Kecerdasan musikal. 6. Kecerdasan interpersonal. 7. Kecerdasan intrapersonal. 8. Kecerdasan naturalis. Bisa karena keragaman pemikiran, pandangan, dan pergaulan akan memperkaya cara kita dalam berpikir dan bijak dalam bertindak atau mengambil keputusan. Selain itu, orang yang mengalami keragaman budaya akan lebih menghargai dan berempati terhadap budaya orang lain. Namun, ternyata orang yang hidupnya seragam dan memiliki pengalaman yang terbatas cenderung memiliki pandangan dan pemikiran yang terbatas pula. Apakah Anda percaya bahwa keragaman bisa meningkatkan kecerdasan seseorang? Ya, percaya. Karena memang kecerdasan seseorang itu berdasarkan keberagaman. Dia dalam bergaul dengan bermacam-macam budaya, ras, atau agamanya. Seperti teori berikut, menurut Early dan Ang 2003 halaman 11, kecerdasan budaya didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk berfungsi secara efektif di seluruh budaya, etnis, dan organisasi nasional. Dan pada setiap situasi yang dicirikan oleh keragaman budaya, sedangkan Peterson 2004 halaman 89 menjelaskan bahwa kecerdasan budaya didefinisikan sebagai kemampuan untuk terlibat dalam satu set perilaku yang menggunakan keterampilan, yaitu bahasa atau keterampilan interpersonal. Dan kualitas misalnya toleransi, fleksibilitas yang disusun dengan tepat untuk nilai-nilai berdasarkan budaya dan sikap orang-orang yang berinteraksi dengan orang lain. Bu Ririn. Ini untuk konsumsinya, faktor penting dalam menentukan kecerdasan itu ada 3, ada 4 maaf. Yang pertama afirmasi introspection, yang kedua self governance, yang ketiga adalah interkultural literasi, kemudian yang keempat adalah social architecting. Ini untuk konsep 4, yaitu kerentanan di dunia dan kerentanan yang terjadi pada perempuan. Apakah semua setuju bahwa kita itu beragam? Apakah semua sepakat kita hidup saling menghargai dan menghormati? Setuju bahwasanya kita beragam dan saling menghargai. Namun faktanya tantangan diskriminasi intoleransi dalam segala aspek masih terjadi di berbagai belahan dunia. Seperti contoh. Yang pertama, di Eropa, intoleransi muncul karena adanya kekhawatiran terhadap imigran Muslim yang datang ke Eropa. Kemudian contoh berikutnya adalah ratusan ribu orang Rohingya meninggalkan negaranya untuk menyelamatkan diri dari serangan ekstremis Buddha yang didukung pasukan keamanan Myanmar.
Dan untuk contoh yang ketiga, perlakuan Cina terhadap Muslim Uighur sebagai kaum minoritas. Contoh selanjutnya adalah di Amerika Serikat terjadi peningkatan tindak intoleran seperti kasus diskriminasi terhadap warna kulit hitam dan kekerasan terhadap warga keturunan Asia. Dan contoh yang terakhir adalah kerentanan juga terjadi kepada perempuan. Menurut data WHO, kasus kekerasan terhadap perempuan meningkat di masa pandemi virus corona, dan yang lebih miris pelaku kekerasan tersebut adalah suaminya sendiri. Bu Menur. Konsep yang kelima, kunci sukses di abad 21. Yang pertama ada creativity, yang kedua ada communication, yang ketiga ada critical thinking, yang keempat ada collaboration. Pengembangan karakter toleransi terhadap adanya keberagaman. Contohnya melakukan event seperti karnaval budaya. Ini contoh dari creativity. Kemudian yang kedua ada communication. Pemerintah melakukan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai toleransi dan pentingnya pemerintah melakukan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai intoleransi dan pentingnya toleransi terhadap keberagaman. Kemudian yang ketiga adalah critical thinking, memfilter informasi yang didapat dengan mencari kebenarannya untuk memvalidasi informasi dengan tujuan meminimalisir adanya kesalahpahaman. Kemudian yang keempat adalah collaboration, yaitu mengajak masyarakat untuk berpartisipasi terhadap kegiatan yang bertujuan untuk memperkenalkan budaya. Sudah, Pak. Sudah, Bapak. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih kelompok 1, nggih. Dari ada berapa konsep tadi? Konsep pertama yang terakhir komunikasi ya. Ada 5, Pak. Ada 5 konsep, nggih. Alhamdulillah ini waktunya masih ada 7 menit sebenarnya. Bapak Ibu, monggo kalau ada yang ingin ditanyakan terkait dengan kebinekaan global, gitu, nggih. Kebinekaan global kepada kelompok yang pertama. Nggih. Coba Ibu Lia, konsep pertama tadi apa? Diklik slide 5. Ya, sini aja, cukup sini. Nah, yang tadi, slide 4. Sebelumnya. Nah, kita satu kesatuan yang berbeda, ragam manusia, ragam bangsa, ragam bahasa, keragaman, tingkatkan kecerdasan, kerentanan di dunia dan kerentanan yang terjadi pada perempuan. Kemudian ada kunci sukses di abad ke-21. Nah, ini Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Silakan terkait dengan topik yang pertama, kelompok yang pertama, ya, kebinekaan global. Oke. Ada, Boten? Nah, kalau tidak ada saya yang ngasih pertanyaan nih untuk kelompok atau untuk kita semuanya. Ini kan kebinekaan global ini. Ada satu hal yang menarik Bapak Ibu, ini terlontar di beberapa saluran komunikasi media sosial ya terkait dengan kebinekaan global. Tadi disitir juga oleh Bu siapa tadi kalau lupa itu tentang beberapa pengungsi dari luar negeri ya, pengungsi Muslim ya atau siapapun lah misalnya. Kalau dari Rohingya itu ada pengungsi dari kelompok Muslim, kemudian juga di Afrika misalnya ya karena perang saudara dan seterusnya dulu ya zaman 80-an kita itu pernah ada Pulau Rempang yang kemarin rame itu ya itu sebenarnya pernah jadi tempat pengungsi pengungsi terhadap orang-orang Vietnam ya yang kemudian juga ada konflik di tempatnya. Jadi pernah juga tampung begitu. Pertanyaan saya begini Bapak Ibu, kalau kemudian kita itu menggunakan konsep kebinekaan global, apakah orang asing, siapapun dia misalnya, siapapun dia, agamanya, rasnya, dia warga negara mana ya gitu ya, dari negara manapun misalnya, tapi mereka menjadi korban atau terlunta-lunta karena konflik, karena peperangan dan seterusnya. Apakah bagi Bapak Ibu misalnya, perlu Indonesia yang kita itu mengatakan bahwa kemerdekaan adalah hak suatu bangsa,
kemanusiaan itu sangat tinggi nilainya, bahwa kita juga non-blok, tidak memihak kanan, kita memihak kemanusiaan lah. Kalau kemudian terjadi konflik peperangan, apakah itu berkaitan dengan agama, politik, dan seterusnya, apapun rasnya dan seterusnya agamanya, apakah perlu Indonesia itu bertindak dengan sementara, misalnya ya, sementara menyiapkan wilayahnya, lokasi pulau tertentu untuk menampung, gitu ya. Bapak Ibu tahu tentu pencari suaka internasional karena kasus perang dan seterusnya, karena diusir dan seterusnya, itu di berbagai belahan dunia itu banyak. Ada yang tadi dikatakan masuk ke Eropa, ada yang sampai ke Amerika Selatan, ada yang sampai ke kita juga ya, di Aceh itu ditampung, ada yang sampai Australia. Apakah Indonesia perlu berperan sampai kemudian menyediakan tempat tinggal? Nah, itu. Oke. Sekali lagi, ayo, ada yang bisa menjawab dah? Barangkali itu pertanyaan muncul di kalangan anak-anak kita gitu. Dasar kemanusiaan memang kita perlukan, Pak. Ya, Pak Sugiyarno, oke. Secara konsep kita sebagai manusia juga merasa situasi kondisi mereka karena konflik di negaranya, dia harus meninggalkan tempat dia. Dan kita sebagai seiman mungkin ya, mungkin seiman. Ya, kalau misalnya dia Muslim ya, mungkin menginginkan sebuah tempat untuk dia bisa berlabuh sementara, mungkin seperti di Aceh. Ya. Tapi terlepas dari apapun imannya, Pak, apapun imannya, rasnya, dia dari negara mana, kalau kemudian terusir, mungkin dia bagian dari korban rakyat sipil yang tidak ikut itu berkonflik dan seterusnya, sampai kemudian dan sekali lagi ada dari Afrika dan seterusnya, itu naik perahu dan seterusnya melewati samudra dan seterusnya. Menurut Pak Sugiyarno perlu kita siapkan ya. Tapi apakah hanya perlu kita siapkan? Apakah perlu sampai kita fasilitasi sekolahnya? Kalau makan jelas lah ya, masa ya kita siapkan tampung khusus makan dewe kan tidak mungkin. Pendidikan dan seterusnya. Apakah sampai juga kita akhirnya kondisi tidak memungkinkan dia untuk kembali ke negara asalnya? Apakah perlu sampai kemudian kita naturalisasi supaya hak-hak yang lain, misalnya misalnya hak mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan kesehatan itu bisa terjamin. Karena status kewarganegaraan itu juga hak dalam PBB ya. Menurut Bapak Ibu bagaimana? Hanya kita tampung, kita siapkan kebutuhan dasarnya, atau sampai juga karena bertahun-tahun mungkin tidak selesai konflik itu dan seterusnya, dia juga tidak diterima di tempat asalnya. Bagaimana? Nah, itu. Secara konsep memang ada, Pak, itu untuk pendidikan ya. Contohnya di Aceh itu disiapkan untuk pendidikan juga. Jadi dia untuk yang anak-anak terutama itu untuk istilahnya menghilangkan daripada trauma anak-anak terutama ya. Tapi apakah sampai mendapatkan sampai dinaturalisasi, Bapak Ibu? Bapak Ibu setuju nggak? Sekali lagi terlepas rasnya, asal budayanya. Karena hanya bersifat sementara. Oh, ya, karena bersifat sementara ya. Tapi kalau misalnya, ya kalau setahun 2 tahun selesai, Pak. Kalau misalnya di tempat asalnya juga dia nggak mungkin kembali karena faktor keamanan, gimana itu kita? Sampai nanti negaranya siap untuk menerima kondisi negaranya secara damai mungkin ya, situasi sudah aman mungkin untuk bisa kembali ke negaranya. Nah ya, oke Bapak Ibu, ini memang persoalannya bukan persoalan kita Indonesia ya, ini persoalan dunia Pak. Ya. Sebenarnya kedaulatan juga mah. Iya, karena itu juga tuh saya juga pernah ngobrol dengan dosen yang lain, itu berkaitan dengan kedaulatan, Pak. Mereka datang itu punya budaya berbeda, punya norma berbeda, aturan berbeda, punya kultur berbeda. Kalau kita terima juga belum tentu cocok satu. Kemudian, tapi ini harus diselesaikan tidak hanya oleh Indonesia, tapi seharusnya oleh lembaga internasional yang lebih berwenang. Misalnya UNHCR ya, terkait dengan lembaga internasional untuk para pencari suaka. Karena contoh misalnya di Eropa itu sudah banyak sekali protes ketika imigran itu masuk ke Eropa. Tentu mereka juga kalau diusir nanti dianggap tidak melanggar HAM gitu. Tapi kalau diberi kewarganegaraan juga susah gitu.
Cuma begini, mereka sampai kemudian menikah, ya mereka sampai menikah, punya anak dan anaknya gede, tapi memang belum bisa balik Bapak Ibu, karena negaranya konflik. Contoh misalnya di Timur Tengah, konflik di Suriah, konflik di mana dan seterusnya, termasuk di Afrika. Sekali lagi, saya tidak menjustifikasi satu agama atau satu wilayah tertentu ya. Dan ya Bapak Ibu tahulah di Eropa, di Amerika juga dari berbagai negara kan masuk. Ada yang karena pendidikan, melanjutkan pendidikan, sampai kemudian memang karena mereka pergi lari karena menyelamatkan diri. Dan akhirnya ya diberi kewarganegaraan karena apa ya? Citizenship itu hak Bapak Ibu. Kalau kita tidak punya kewarganegaraan, kita tidak bisa mengakses banyak hak. Oke. Kalau untuk temporary sementara oke lah ya, kita siapkan kebutuhan dasarnya karena atas asas kemanusiaan. Setuju. Ya, tapi kalau sampai memberikan kewarganegaraan itu sesuatu yang memang perlu kita pikirkan ulang. Ya, karena itu tidak semudah itu. Ya, tidak semudah itu juga. Oke. Matur suwun Bapak Ibu untuk pendapatnya. Ya, seperti itu ya seharusnya ya kita bertanya, kita kaitkan dengan fenomena. Karena pertanyaan-pertanyaan itu mungkin saja akan muncul di kelas kita ya. Anak-anak sekarang kan mengakses TikTok, mengakses medsos, Instagram, itu mereka dapat isu, dapat diskusi dari manapun. Sangat mungkin mereka tanya itu. Oke, kita berikan kesempatan untuk kelompok 2. Silakan, terima kasih untuk kelompok pertama nggih, Bu Lia dan teman-teman, matur suwun. Ya, oke.